Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Elisa Cooking mau berbagi resep cara masak hemat, nikmat, sedap, dan sehat. Jika ingin tahu bagaimana cara Elisa Cooking memasaknya, yuk tonton terus videonya hingga selesai ya. Nah, berikut bahan dan juga bumbunya yang sudah saya siapkan. Nah, ini untuk bahan sayurannya ada brokoli, wortel, putrem, dan juga timun. Ada 2 buah wortel. Pertama-tama untuk wortelnya ini akan saya potong-potong memanjang dan menipis. Oh ya, sebelum lanjut ke video berikutnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe-nya ya, dan aktifkan juga notifikasi loncengnya. Dan ada 7 buah putren. Ini untuk putrennya saya potong-potong menipis dan memanjang juga. Juga ada 3 buah timun muda. Ini untuk timunnya dipotong-potong menipis dan memanjang juga sama ya. Timunnya semua sudah selesai dipotong-potong. Lanjut ini saya akan potong-potong untuk brokolinya. Untuk brokolinya dipotong-potong mengecil seperti ini saja ya. Semua brokolinya sudah dipotong-potong, lalu ini akan dicuci bersih ya. Selanjutnya ke perbumbuan irisnya. Ini ada 4 batang daun bawang dipotong-potong sedikit memanjang. Dan 1 buah bawang bombay merah. Ini untuk bawang bombay merahnya dipotong-potong memanjang menipis seperti ini ya. Selanjutnya ada 6 siung bawang putih digeprek terlebih dulu lalu dicincang kasar. Dan ada 1 buah tomat. Untuk tomatnya ini saya potong-potong memanjang dan menipis. Dan 2 buah cabai paprika merah. Untuk cabainya ini tidak pedas ya. Ini untuk cabainya saya potong-potong menyerong. Dan 3 buah cabai hijau, ini cabainya agak pedas ya. Ini saya potong-potong menyerong juga untuk cabainya. Semua perbumbuannya ini sudah selesai diiris-iris. Selanjutnya ini ada 6 butir telur. Ini untuk telurnya agak kecil-kecil ya. Lalu ini saya pecahkan untuk 6 butir telurnya. Dan menambahkan setengah sendok teh garam supaya telurnya tidak terlalu anyep ya. Kocok lepas telurnya hingga mencair, telur dan juga garamnya hingga merata. Selanjutnya ini saya mendidihkan air dan tambahkan 1 sendok makan garam dan tuangkan sedikit minyak. Pertama-tama untuk bahan sayurannya ini akan saya rebus terlebih dulu brokoli, wortel, dan juga putren. Pastikan sebelum direbus untuk bahan sayurannya dicuci terlebih dahulu ya. Merebus bahan sayurannya hingga layu saja, tidak sampai lunak. Nah, cukup seperti ini saja hingga layu. Selanjutnya siapkan wajan, tuangkan minyak secukupnya untuk menumis. Nah, pertama-tama ini akan saya tumis bawang putih dan juga bawang merah. Tumis bawang putih dan juga bawang merahnya sudah tercium bau harum, lalu masukkan untuk irisan tomat dan juga cabenya. Tumis kembali hingga tumisan cabai dan juga bawangnya hingga layu dan harum. Tumisannya sudah layu dan harum, sisihkan ke samping wajan. Lalu tuangkan semua kocokan telurnya. Sudah terlihat telurnya menggumpal, lalu urak-arik sehingga menjadi telur urak-arik. Terus diurak-arik hingga telurnya pecah satu sama lain menjadi telur urak-arik seperti ini. Sudah menjadi telur urak-arik, satukan dengan bumbu irisnya hingga menyatu dan merata. Masukkan semua bumbu instannya yang sudah disiapkan karena ini kunci rahasianya yang membuat masakan jadi lezat, sedap, dan enak banget. Lalu tuangkan 2 sendok makan saus tiram. Lalu urak-arik hingga tercampur merata supaya bumbunya menyatu dan merata. Lalu masukkan untuk potongan timunnya. Dan masukkan juga untuk semua bahan sayurannya yang sudah direbus setengah matang ya. Dan masukkan juga untuk irisan daun bawangnya. Urak-arik hingga tercampur merata semua bahannya. Lalu tuangkan air secukupnya supaya ada kuah-kuahnya. Kalau ada kuah-kuahnya, bumbunya cepat meresap ya. Lalu masak hingga semua bahan sayurannya matang sempurna. Karena bahan sayurannya tadi sudah saya rebus setengah matang, jadi cepat banget ya untuk matangnya. Untuk timunnya saya masak masih crunchy, tidak terlalu matang karena saya sukanya seperti ini.
Masak sayurannya sudah matang, matikan api kompornya, siap untuk disajikan ke piring. Wow, masakan sayuran seperti ini segar, sedap, dan enak banget. Ini cocok untuk menu buka puasa dan menu sahur, makan jadi semangat dan penuh selera. Oke teman-teman, selamat mencoba. Semoga dengan resep saya ini bisa bermanfaat ya.